Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andines Nakonita dengan NIM 72114199192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengguna dan pengembang sistem. Pada slide pertama, kita akan membahas organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. 5. Sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur 4.1 mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Pada slide berikutnya akan saya tampilkan figur 4.1. Ini merupakan gambar dari 4.1, di mana yang tertinggi adalah Executive Information System, serta ada 5 sistem informasi di bawahnya. Selanjutnya adalah organisasi layanan informasi dalam suatu perusahaan. Organisasi layanan informasi biasanya ada di divisi Information Service atau IS, atau divisi atau departemen SIM, atau divisi Information Technology atau IT. Sumber daya informasi, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, sumber daya informasi berupa peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai spesialis informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya untuk memberikan kontribusi atas ketersediaannya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi yang pertama, analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Yang kedua, administrator basis data. Spesialis ini bertanggung jawab atas basis data. Yang ketiga, webmaster. Spesialis ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja sama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, programmer. Programmer membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah operator. Operator tugasnya menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti mainframe dan servis yang biasanya beralokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Struktur organisasi layanan informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi dan struktur organisasi inovatif. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Yang kedua, struktur organisasi inovatif. Para peneliti SIM mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu, model platform, dan model terskala. Komputasi pengguna akhir. Berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri merupakan suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir atau end user computing. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh yang pertama, dampak pendidikan komputer, yang kedua, antrian layanan informasi, yang ketiga, murahnya peranti keras, dan yang terakhir, peranti lunak siap pakai. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada dua. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Selain keuntungan, juga ada risiko dari komputasi pengguna akhir. Yang pertama adalah sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali.
Kemudian pengembang sistem, jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Keahlian pengembang sistem juga dapat berupa keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor atau Office Automation atau OA meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi ke dan dari orang-orang dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya, word processing, email, dan lain-lain. Kantor maya, kemampuan OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuat pekerjaan kantor tidak harus dikerjakan di kantor. Muncullah konsep virtual office atau kantor maya, yaitu pekerjaan kantor dapat dilakukan di hampir semua lokasi geografis dengan tetap berkomunikasi secara elektronik. Konsep kantor maya dibagi menjadi dua, yang pertama telecommuting dan hoteling. Konsep telecommuting. Konsepnya pekerja dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungannya, jadwal fleksibel sehingga urusan pribadi juga dapat diakomodir dan perusahaan akan memberikan perhatian besar terhadap keperluan komunikasi. Namun ada kekurangannya. Yang pertama, karena sifat terisolasi, karyawan dapat merasa menjadi anggota yang kurang dianggap penting. Yang kedua, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Dan yang ketiga adalah batasan antara tanggung jawab rumah dan kantor menjadi kabur. Konsep yang kedua adalah hoteling. Konsepnya adalah perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungannya adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Namun ada kekurangannya. Yang pertama, tidak ada kantor pribadi. Yang kedua, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas. Dan yang ketiga, potensi dampak negatif pada budaya korporat. Yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya ada 4. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Namun, di balik keuntungan tentu ada kerugian. Nah, kerugiannya adalah moral yang rendah karena tidak adanya interaksi tatap muka dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.